Video kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi. Yang pertama itu adalah pengertian dan prinsip dasar bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya hidup dan teknos yaitu teknologi yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Bioteknologi berarti sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun jenis-jenis dari bioteknologi yaitu ada bioteknologi konvensional atau sederhana, di mana bioteknologi konvensional memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian, pada bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh dan kondisi lingkungan, belum sampai pada tahap rekayasa genetik. Kalaupun ada rekayasa genetik, masih merupakan rekayasa genetik yang sederhana dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Kelebihan dari bioteknologi konvensional, biaya produksi murah, teknologi menggunakan peralatan sederhana, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Sedangkan kelemahannya, perbaikan genetik tidak terarah, memerlukan waktu relatif lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Ya, untuk bioteknologi konvensional pada bidang makanan itu yang pertama ada yogurt, di mana yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhirnya susu akan terasa asam dan kental. Kemudian yang kedua itu ada keju, di mana keju merupakan proses pengentalan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadi. Kemudian enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadi. Dadi inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan, sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Yang ketiga itu ada roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau kamir. Proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol, di mana gas karbon dioksida berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan mempengaruhi aroma dan memberi rasa pada roti. Selanjutnya itu ada kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai, difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus wentii, kemudian dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam. Kemudian, jamur Aspergillus wentii ini akan merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa, asam, dan aroma yang khas. Selanjutnya ada tempe. Pada proses pembuatan tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Selanjutnya dalam bidang pertanian itu ada kultur jaringan, di mana kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Pada kultur jaringan ini, sel tumbuhan dilakukan berdasarkan teori sel yang dikemukakan oleh Scladen dan Schwann, di mana tumbuhan itu mempunyai kemampuan yang namanya totipotensi. Kemampuan setiap sel tumbuhan yang jika diletakkan dalam lingkungan yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna. Selanjutnya itu ada hidroponik, adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Ya, untuk bioteknologi modern itu ada kelebihannya, yaitu hasil dapat diperhitungkan, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, perbaikan genetik dapat
dilakukan secara terarah menghasilkan individu yang memiliki sifat baru dengan sifat alaminya. Sedangkan kelemahannya biaya produksi relatif mahal menjadikan jenis tanaman monokultur, menyebabkan degradasi gen jenis lokal, kemudian memerlukan teknologi canggih dan pengaruh jangka panjang belum diketahui. Untuk bioteknologi modern itu terdapat 4 prinsip ya dasar bioteknologi, yaitu penggunaan agen biologi menggunakan metode tertentu, dihasilkannya suatu produk turunan dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Nah, di sini untuk bioteknologi modern sangat erat dengan rekayasa genetika karena manipulasi yang dilakukan bukan hanya pada kondisi lingkungan dan media tumbuh, melainkan juga dilakukan pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup. Namun, tidak semua penerapan bioteknologi modern menggunakan teknik rekayasa genetika, misalnya pada kultur jaringan dan cloning. Kultur jaringan dan cloning dikatakan sebagai bioteknologi modern karena alat yang digunakan dalam prosesnya merupakan peralatan yang canggih. Sedangkan rekayasa genetika bertujuan untuk menghasilkan organisme transgenik, yaitu organisme yang susunan gen dalam kromosomnya telah dirubah sehingga mempunyai sifat yang menguntungkan sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, di sini ada tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama sehingga hasil panen dapat melimpah. Kemudian ada hewan transgenik. Hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Jadi, perkembangan selanjutnya penerapan teknologi rekayasa genetika pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu dan sebagainya. Kemudian ada PST atau protein sel tunggal. Ya, protein sel tunggal ini dalam bidang pangan. Nah, modelnya itu suatu istilah untuk menyebut protein yang berasal dari organisme uniseluler dan multiseluler yang strukturnya sederhana. Jadi PST ini dapat dibuat dari bakteri, alga maupun jamur. Ya, itu ada Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, Spirulina dan Chlorella. Di mana mempunyai beberapa keunggulan, yaitu mempunyai kemampuan berkembang biak relatif cepat, mempunyai kandungan protein lebih tinggi dari protein hewan atau tumbuhan, dan dapat menggunakan substrat limbah sebagai media kultur. Jadi itu untuk PST. Kemudian ada teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern, itu ada isolasi DNA. Bisa kalian perhatikan gambarnya. Untuk isolasi DNA ini ya, secara singkat dilakukan untuk menyeleksi DNA yang dikehendaki. Pertama itu ada isolasi jaringan, baru setelah diisolasi baru ada pelisisan dinding sel dan membran sel, baru ada pengekstrasian dalam larutan, baru ada purifikasi dan presipitasi. Jadi itu untuk isolasi DNA. Kemudian yang kedua ada transplantasi gen atau DNA. Nah, di sini transplantasi gen dilakukan dengan cara menyambung gen yang telah diisolasi ke dalam DNA plasmid vektor menggunakan enzim ligase. Jadi enzim ligase ini mampu menyambung ujung-ujung nukleotida dan hasil penyambungan ini disebut DNA rekombinan yang mengandung DNA hasil vektor dan DNA asing yang diinginkan. Jadi bisa kalian amati untuk gambar transplantasi gen. Kemudian memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. DNA rekombinan dimasukkan ke vektor sel bakteri ataupun virus melalui pemanasan dalam larutan NaCl atau melalui elektroporasi. Sel bakteri atau virus tersebut melakukan replikasi dengan cara membelah diri sehingga diperoleh DNA rekombinan dalam jumlah yang banyak. Bisa kalian perhatikan gambar tahapannya. Kemudian selain teknik rekayasa genetika yang digunakan dalam bioteknologi modern, ada juga teknik lain yaitu untuk menghasilkan produk unggul, yaitu salah satunya adalah kultur jaringan. Sama seperti yang tadi Ibu jelaskan, kultur jaringan itu didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Untuk bisa kalian lihat di gambar cara-caranya ya.
di mana pertama ada sterilisasi eksplan, kemudian penanaman eksplan pada media kultur, kemudian meletakkan botol yang berisi eksplan dalam ruangan yang suhu yang terkontrol, baru subkultur dilakukan beberapa kali sampai kalus tumbuh menjadi plantlet, baru plantlet dikeluarkan dari botol dan akarnya dibersihkan dengan air bersih, kemudian ditanam ke dalam pot-pot kecil, baru kalau plantlet sudah tumbuh kuat, tanaman bisa dipindahkan ke media tanah atau lahan pertanian terkena sinar matahari. Jadi itu. Kemudian untuk keunggulan dari teknik kultur jaringan ini tidak memerlukan lahan luas untuk memproduksi banyak bibit tanaman, kemudian menghasilkan bibit tanaman yang sifatnya identik dengan sifat induknya, dan menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Untuk selanjutnya itu ada cloning. Untuk cloning, kalian bisa lihat di gambar itu hasilnya adalah domba doli. Jadi untuk cloning ini nama lainnya juga transplantasi atau pencakupan nukleus, digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik dengan induknya. Jadi proses cloning ini dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Selanjutnya sel telur tersebut diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Ketika klon embrio telah mencapai tahap yang sesuai, embrio dimasukkan ke dalam rahim hewan betina lainnya yang sejenis. Kemudian hewan tersebut selanjutnya akan mengandung embrio yang ditanam dan melahirkan anak hasil cloning. Jadi seperti itu untuk cloning hewan yang hasilnya di sini adalah domba doli. Kemudian ada teknik bayi tabung di mana tujuannya untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Jadi pembuahan pada bayi tabung terjadi di luar tubuh induk betina atau namanya fertilisasi in vitro. Sel telur yang telah dibuahi akan membentuk embrio. Selanjutnya embrio ditanam pada rahim seorang wanita yang diambil sel telurnya. Kemudian embrio tersebut tumbuh menjadi anak yang siap dilahirkan. Ya, jadi kalian bisa lihat untuk gambar dari bayi tabungnya. Kemudian ada fusi protoplasma. Untuk fusi protoplasma disebut juga teknologi hibridoma, yaitu teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Nah, di sini untuk fusi protoplasma pada sel hewan atau manusia dimanfaatkan untuk menghasilkan hibridoma atau sel hibrid. Misalnya hasil fusi antara sel pembentuk antibodi sel limfosit B dengan sel meloma atau sel kanker. Ya, jadi sel hibridoma yang dihasilkan dapat membelah secara tidak terbatas seperti ke sel kanker, tetapi juga menghasilkan sel antibodi seperti limfosit B. Setiap sel hibridoma menghasilkan antibodi yang sifatnya khas sehingga hibridoma yang dihasilkan harus diseleksi terlebih dahulu untuk selanjutnya digunakan. Ya, bisa kalian lihat di gambarnya bagaimana fusi protoplasma sehingga terbentuk antibodi monoklonal. Kemudian ada mikroorganisme sebagai pemisah logam dari bijinya. Bakteri yang dapat memisahkan tembaga dari bijinya adalah Thiobacillus ferrooxidans yang berasal dari hasil oksidasi senyawa anorganik khususnya senyawa besi dan belerang. Di mana aktivitas ini akan mengubah tembaga sulfida yang tidak larut dalam air menjadi tembaga sulfat yang larut dalam air. Ya, kemudian kita lanjut ke mikroorganisme sebagai pembasmi hama tanaman. Di sini penggunaan bakteri Bacillus thuringiensis yang patogen terhadap ulat hama tanaman. Pembasmian ulat hama dengan menggunakan Bacillus thuringiensis ini ternyata tidak menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan serta tidak meninggalkan residu. Ya, jadi sekian pembahasan mengenai bioteknologi. Semoga kalian mengerti dan terima kasih.